Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Today, before we start the study, I wanna deliver to you. Keep the healthy protocol, ya. Tetap 3M itu selalu selalu dipastikan ya, jangan kendor, dan juga I hope you all in a good condition. Okay. Today kita masuk di chapter baru, yaitu report presentation. Dari kata report presentation aja harusnya kalian sudah tahu bahwa ini adalah laporan, ya. Bagaimana ada dua unsur di sini. Unsur pertama yaitu kalian bisa membuat laporan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang kedua, kalian bisa menyampaikan report presentation itu di depan media atau khalayak. Oke, jadi ada dua, yaitu menuliskan report atau membuat suatu report, dan juga bisa menyampaikan report tersebut. Oke. Pertama-tama kita bahas LKS dulu di halaman 35. A report is generally refers to a document which presents a specific information as concisely as possible to a particular audience. Ya, jadi report itu secara umum merujuk kepada dokumen, ya. Dokumen yang menghadirkan atau menyuguhkan informasi-informasi yang spesifik seperti itu. Nah, jadi audiennya pun juga tertentu, ya, tidak semuanya. Contohnya gini, kita mau menyampaikan tentang KJP, ya, tentang informasi tentang KJP, yaitu laporan tentang KJP, kan report juga tuh. Yang audiennya berarti kan seperti wali murid, contoh, atau murid itu sendiri, ya kan. Tidak mungkin audiennya itu para guru, karena nggak ada hubungannya. Ya, seperti itu dengan report akan ditulis sesuai dengan informasi yang berhubungan, ya, dan juga yang membacanya pun, readersnya pun juga tertentu gitu, yang berhubungan dengan si laporan tadi gitu, ya. Nah, kita baca lagi yang paragraf kedua. When you ask to write a report, you will usually be given a report brief which provides you with instructions and guidelines. Jadi ketika kamu diminta untuk menulis report, kamu akan biasanya diberikan laporan yang singkat, ya, yang mana memudahkan atau menyediakan kamu instruksi-instruksi atau langkah-langkah dan guidelines-nya. Jadi cara-caranya gitu, ya, cara-cara penulisannya, ya. The report brief may outline the proposed audience and problem or issue that your report must address, together with any specific requirements for format or structure. Jadi laporan yang singkat bisa jadi outline atau ulasan, ya. Outline itu ini, ya, ringkasan, ya. Outline itu outline, jadi menampilkan purpose, tujuan, audience itu siapa yang akan membaca laporan kita, siapa yang akan fokus kepada ini laporan kita gitu. Nah, tadi sampai mana? Purpose, audience, and problem. Nah, masalahnya apa? Problem or issue, masalah apa yang harus
kamu laporkan ya. Masalah apa yang kamu tuju, seperti itu. Contohnya tadi KJP. Masalah KJP itu bagaimana bagaimana cara pendebetan. Nah, itu kan kita angkat masalah, yaitu pendebetan. Itu yang merupakan isu atau ininya ya, masalahnya gitu, bersama dengan specific requirement bersama dengan syarat-syarat spesifik untuk format dan struktur ya. Nah, jadi gambaran singkatnya, si report sendiri itu adalah suatu laporan yang akan disampaikan di depan umum ya, yang berisikan hal-hal yang memang harus kita sampaikan di depan audien yang tertentu, seperti itu. Bagaimana sih cara menulis report? Nah, kita menulis report juga sama seperti menulis teks-teks lain, sama seperti teks naratif, sama seperti teks recount, sama seperti teks teks langkah-langkah. Nah, jadi kalau dalam contohnya gini, untuk membuat sebuah teks recount, kalian kan harus menggunakan simple past tense seperti itu ya, karena recount itu berhubungan erat dengan simple past tense atau masa lalu, berarti bentuk-bentuk kalimatnya juga lalu. Gak mungkin kita membuat recount tapi bentuk teksnya itu masa sekarang atau masa depan ya, itu tidak mungkin ya. Seperti itulah juga report ini kan suatu masalah yang diangkat, maka teksnya biasanya juga menggunakan simple present tense, yaitu yang berisikan kenyataan, karena report ini kan nyata, fakta, laporan. Nah, harus dibuat dalam bentuk simple present tense, seperti itu. Nah, kita baca dulu yang halaman berapa nih? 36 ya. Most formal reports are written in the third person. Nah, jadi formal report atau laporan yang formal itu ditulis dalam bentuk orang ketiga, yaitu ditulis oleh orang lain, seperti itu. The readers of these reports are interested mainly in the data that have been gathered. Nah, pembaca di report-report ini adalah tertarik secara umumnya itu pada data yang telah data yang ada gitu ya. If personal pronouns such as I, you, and they are used, the report might lose some of its objectivity. Personalities do sway opinions. Nah, kenapa dibilang tadi bentuk orang ketiga? Karena di sini tidak boleh dalam sebuah report tidak diperkenankan menggunakan pronoun I, you, atau they. Kenapa? Karena terkesan subjektif. Ya, namanya report kan laporan yang objektif, ya, lapangan, faktanya seperti apa, dan tidak boleh subjektif, ya, bukan cerita, karena report ini bukan cerita, jadi tidak boleh menggunakan pronoun I, you, and they, seperti itu. Jadi akan kehilangan beberapa dari objektivitasnya gitu ya. Nah, apalagi nih, as mentioned before, however, there are no basic rules that will apply to all companies. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, bagaimanapun di sini tuh nggak ada basic rulesnya, nggak ada aturan-aturan dasarnya gitu ya. Tapi tetap juga harus diperhatikan unsur objektivitasnya, unsur kesahihan suatu beritanya. Jangan gara-gara pakai saya menyaksikan sendiri kejadian itu. Nah, itu kan subjektif saya. Tuh, bisa jadi si penulis ini
benar-benar kayak mau banget gitu, mau banget mempengaruhi orang gitu, padahal dalam report tidak ada unsur pengaruh dan mempengaruhi gitu ya. Nah seperti itu. Nah kita bisa pakai the good report writer prefers the understatement to the overstatement gitu ya. Jadi penulis report yang bagus lebih ke pemahaman overstatement di statement-statementnya gitu. For example, contohnya dalam mempresentasikan conclusion atau konklusi atau simpulan atau recommendation. Recommendation itu saran ya. Nah, he would not say, dia tidak akan mengatakan obviously the facts show clearly that we should recognize the sales promotion department. Nah di sini kenapa tidak boleh? Karena ada kata we ya. We di sini lebih ke objektif. Lebih ke subjektif kan tadi saya bilang gitu ya. Jadi hindari penggunaan pronoun kayak gitu loh. Lah harusnya lebih ke fakta atau objektif, seperti on the basis of the findings, consideration of a recognition of the sales promotion department would seem desirable gitu. Pada basis penemuan consideration, yaitu pertimbangan ya dari sebuah reorganization ya, dari sebuah organisasi sales promotion ya, promosi penjualan, sales promotion department, yaitu bagian sales penjualan ya, would seem desirable, akan terlihat dipertimbangkan gitu ya. Nah gitu, jadi tidak ada penggunaan kata I, you, they, we, karena itu bersifat subjektif sekali gitu. The good report writer would not say, nah penulis report yang baik tidak akan mengatakan in my opinion. Nah supervisors are not giving adequate time to the training of workers in their department. Nah kenapa tidak boleh? Karena ada in my opinion, seperti yang kita bilang tadi, my itu juga tidak boleh, my, yours, theirs, atau his, hers, ada, itu tidak boleh. Lah itu harus kita jauhi dari penulisan yang seperti subjektif seperti ini. Kalian bisalah membedakan mana yang subjektif, mana yang objektif. Nah, yang ini tuh subjektif in my opinion. Ya, in my opinion, supervisor tidak memberikan, not giving adequate time, penambahan waktu ya, to the training, kepada pelatihan of workers, pekerja in their department, di departemen mereka, seperti itu. Seharusnya mengatakan some of the workers appear to lack adequate training and the supervisors may find the setting up of special classes for these workers to be a very worthwhile project. Seperti itu. Beberapa dari pekerja terlihat atau nampak sedikit penambahan waktu gitu, like adequate training, itu sedikit penambahan waktu. And the supervisors might find bisa temukan setting up, jadi bisa menyeting ulang ada of special classes ya, jadi kelas-kelas spesial untuk pekerja-pekerja ini untuk a very worthwhile project. Jadi untuk project yang bermakna gitu.
seperti itu. Jadi tidak ada penggunaan in my opinion dan lain-lain gitu ya. Nah, kita baca lagi. The writer of formal report, penulis report yang formal, must look upon himself as an objective reporter who has no axe to grind, ya. Jadi penulis jadi report formal harus terlihat di atas dirinya sendiri, ya tidak boleh menyangkut pautkan dirinya dalam sebuah laporan itu gitu. Di atas tuh maksudnya menginiin dia gitu loh, mengesampingkan dia dulu gitu. As an objective reporter, sebagai pemberi laporan yang objektif gitu ya. The closer he sticks to the facts, lebih dekat dia kepada fakta, and the more objectively he reports them, dan lebih objektif dia melaporkannya, the more valuable his report, lebih bernilai laporannya, will be to those who must make the final decision, akan menjadi akan menjadi yang mana harus membuat pernyataan atau keputusan final, ya gitu. Jadi maksudnya adalah the more valuable his report. Nah, the more valuable, ya, lebih bernilai reportnya, maka readernya pun akan lebih spesifik gitu ya. Jadi di sini makanya ditulis those who must make the final decision, ya. Maksudnya seperti itu. Readernya itu yang lebih spesifik gitu. Nah, sekarang ada task 1. Kita lihat di task 1. Wait ya.